Selamat pagi untuk anak-anak saya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali pada hari ini materi lanjutan dari materi kita dengan topik Yesus teladanku. Nah, yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah bahwa kalian memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Ya, inilah menjadi kompetensi dasar dari materi ini. Yang menjadi indikatornya adalah kalian mampu mensyukuri hidup sebagai pengikut Yesus. Bersyukur ya. Lalu kalian mampu menguraikan sifat-sifat Allah. Ya, sifat Allah itu nanti ada kasih, pemurah, dan lainnya. Lalu menjelaskan sumber kekuatan umatnya. Jadi kalian mampu mengurai bagaimana umat Tuhan mampu kuat melewati setiap pergumulan dan persoalan yang diizinkan Tuhan padanya. Lalu mampu mempraktekkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Nanti kalian atau kita lihat teladan-teladan apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan, ya. Nah, siapa teladan dalam hidupmu? Tentu sebagai remaja dan kalian sebagai anak siswa, tentu ada tokoh-tokoh idola yang kita jadikan menjadi inspirasi, menjadi teladan kita. Bisa saja itu sosok ayah atau ibu yang begitu hebat dan luar biasa di mata kita. Bisa juga abangmu atau kakakmu di lingkungan ring keluarga. Bisa juga guru yang kau teladani dari sikap-sikapnya, dan juga bisa pendetamu atau hamba Tuhan yang ada di lingkungan gerejamu, ya. Mereka-mereka ini bisa kita jadikan teladan hidup, ya. Tokoh pemerintah juga bisa yang menginspirasimu, tokoh dunia baik presiden, bisnismen, atlet, ya, pekerja seni, artis, aktor, biduan, penyanyi. Intinya kita tentu punya idola dan kita punya teladan dalam hidup. Aspek dari kehidupan Tuhan Yesus yang dapat kita teladani apa? Yang pertama, Yesus itu peduli dengan orang menderita. Jadi dia care, ya, dia peduli. Lalu Yesus selalu terbuka atas penderitaan orang lain. Jadi Yesus itu selalu digerakkan oleh rasa belas kasihan, ya. Yesus selalu digerakkan rasa empati dan dibelas kasihan. Nah, Tuhan Yesus selalu menunjukkan teladan atau praktek yang diajarkan kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti atau mendengarkan pengajarannya. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak hanya pintar berbicara, mengajarkan saja, tetapi ia juga berbuat. Ia menghidupi apa yang ia ajarkan. Ia tidak hanya menunjukkan sebuah pembelajaran, tapi juga menunjukkan dari praktek-praktek hidup. Nah, kita belajar hari ini tentang rasa empati dan rasa simpati. Apa itu empati dan simpati? Nah, empati atau rasa empati dari bahasa Yunani yakni kata empatheia. Ya, kata empatheia ini artinya berarti perasaan atau penderitaan. Jadi, berdasarkan kata empatheia ini, empati adalah mampu menghayati perasaan dan penderitaan orang lain. Jadi, kalau kita bicara menghayati berarti ikut merasakan. Lalu kita digerakkan oleh rasa menghayati tadi untuk mengambil bagian, ya. Lalu simpati berasal juga dari kata Yunani sympatheia. Sympatheia itu artinya simpati, ikut merasakan perasaan dan penderitaan orang lain, ikut, ya. Jadi rasa empati dan simpati itu adalah bagaimana kita bisa juga boleh merasakan dan turut, ya, mengambil bagian di dalam penderitaan orang lain. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan rasa empati dan simpatinya kepada orang. Nah, ketika Yesus menunjukkan rasa empatinya kepada orang yang menderita, maka Yesus benar-benar ikut menanggungnya. Jadi, tidak hanya sebatas perasaan, tetapi juga Yesus turut serta dan memberikan solusi, dan ia boleh merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang menderita. Dalam kisah Lazarus dilukiskan Yesus menangis, ya, karena Yesus ikut dan turut merasakan kesedihan Marta dan Maria. Nah, Yesus dekat dengan orang-orang yang dilecehkan. Kita tahu di dunia ini ada orang-orang yang melecehkan kita, membuang kita, tidak mengakui kita, sepele kepada kita. Nah, Yesus dekat dengan orang-orang dan pribadi seperti ini. Yesus dekat dengan orang-orang yang terhina, dilecehkan, disingkirkan, teraniaya, diperlakukan tidak manusiawi, orang susah, miskin, orang yang tidak memiliki keluarga. Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat care, peduli dengan orang-orang tersebut, ya. Nah, yang menjadi kesimpulan dari materi ini adalah Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia lebih kurang 3,5 tahun tidak hanya mengajarkan, tetapi ia juga mencontohkan, ya, lewat perbuatan dan action yang dilihat oleh para murid dan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya.
Lalu Tuhan Yesus itu juga peduli kepada jiwa-jiwa yang ditolak dunia. Orang papa, orang miskin, orang teraniaya, mereka itulah jiwa yang sangat berharga dan tetap sama nilainya di mata Allah. Ingat, kita semua harus berharga, atau kita semua ini adalah berharga di mata Tuhan, ya. Nah, itu saja penjelasan hari ini dari materi yang saya sampaikan. Materi catatan juga saya sudah share. Kalian boleh catat di buku catatan dan kirim ke Shea untuk diambil nilainya. Selamat belajar buat kalian semua hari ini. Salam sehat, tetap optimis, tetap antusias belajar, dan Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan. Selamat pagi menjelang siang dan shalom.